Halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel Juni Antoni. Kali ini kita akan membahas apa itu asuransi kesehatan dan apa itu asuransi kondisi kritis. Jika saya ingin beli polis asuransi, saya perlu miliki yang mana dulu, asuransi kesehatan atau asuransi kondisi kritis? Silakan nonton sampai habis. Terima kasih. Nah, kita akan masuk ke asuransi kondisi kritis. Asuransi kondisi kritis itu bedanya apa dengan asuransi kesehatan? Ya, kesehatan kan sudah cukup lengkap. Ada ICU, ada pembedahan, ada biaya aneka perawatan rumah sakit, ada biaya cuci darah, pemantauan kanker, ya biaya rawat jalan darurat kecelakaan, biaya rekonstruksi payudara maupun wajah dan sebagainya, bla 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 ya. Lalu asuransi kondisi kritis itu apa? Asuransi kondisi kritis itu adalah untuk perlindungan kondisi kritis Bapak Ibu. Ya, saya kasih contoh beberapa. Contohnya organ utama dan organ penting. Organ utama dalam tubuh itu banyak ya. Saya hanya contoh, gambar ini ada 4, sebenarnya lebih ya, ini contoh saja. Mulai dari otak, ginjal, jantung dan paru-paru ya. Untuk khusus jantung saja Bapak Ibu itu kategori kondisi kritis itu banyak Bapak Ibu, banyak sekali ya. Saya kasih contoh beberapa ya. Oke. Jantung, salah satunya adalah angioplasti. Angioplasti itu adalah sebuah tindakan ya di mana pembuluh darah kita itu tersumbat. Pembuluh darah jantung kita tersumbat, perlu pasang cincin ataupun perlu pasang ring. Loh, kok pembuluh darah pasang cincin? Ya, bukan cincin kawin ya, tapi pembuluh darah itu kan kayak contoh saluran pipa nih, saluran pipa. Ya, lalu dalam pipa itu, saluran itu contoh aja ya, bukan pipa ya, tapi saluran pembuluh darah, dia di dalamnya itu banyak lemak ya ataupun banyak tumpukan few moment later darah-darah yang membeku di dalam ya, contoh terjadi flek darah ya, akhirnya menyebabkan tersumbat dan perlu dipasang cincin ataupun ring ataupun pasang balon ya, supaya memperlancar kembali darah yang mengalir ke jantung ya. Itu namanya tindakan angioplasti. Jadi dari satu organ utama contoh jantung itu sudah banyak sekali kategori kondisi kritis Bapak Ibu ya. Ini salah satu aja angioplasti. Kita baca yang berikut lagi ya. Berikut lagi kardiomiopati ya Bapak Ibu. Jika kita lihat di Halo Dokter di Google, kardiomiopati adalah penyakit akibat kelainan pada otot jantung sehingga untuk detakannya itu tidak begitu teratur ya. Contoh detak jantung yang normal itu bunyinya seperti ini ya, contoh dek 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 dek. Nah, itu bunyi jantung yang normal. Kalau bunyi jantung yang tidak normal, contoh seperti ini, contoh ya, dek 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 dek. Nah, contoh seperti itu. Jadi seseorang yang memiliki jantung normal, detak jantungnya itu adalah dek 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 dek. Nah, seperti itu. Dia teratur nadanya ya. Jadi kalau ada terjadi detak jantung yang abnormal ya, itu bisa menyebabkan seseorang itu tiba-tiba drop ya. Ada di tim saya, dia salah satu nasabahnya mengalami hal tersebut ya. Jadi kondisinya sangat-sangat menyedihkan, di mana kadangkala tiba-tiba jantung dia itu detaknya itu tidak baik ya, dia menyebabkan tubuhnya tiba-tiba drop ya. Itu juga salah satu kondisi kritis jantung loh teman-teman Bapak Ibu ya. Oke, berikut lagi serangan jantung. Nah, kita kan rata-rata hanya tahu serangan jantung ya, tapi banyak ya, ini serangan jantung juga termasuk kondisi kritis juga ya. Berikut lagi banyak ya, pembedahan terbuka pada pembuluh darah aorta ya, itu juga termasuk kritis ya. Berikut lagi transplantasi organ penting ya, banyak banget. Berikut adalah transplantasi organ penting. Lalu pemasangan defibrilator jantung ya. Ya Bapak Ibu, yang dimaksud defibrilator dari Google kita lihat ya, Hello Sehat adalah alat yang digunakan untuk mengatasi gangguan irama jantung yang mengancam jiwa ya. Jadi alat ini untuk merangsang otot-otot jantung kembali bekerja dengan normal ya. Defibrilator ini juga digunakan untuk mencegah kematian mendadak ya Bapak Ibu. Jadi ini juga termasuk salah satu kondisi kritis jantung ya. Oke, baik.
kita lanjutkan. Berikut lagi EECP ya. EECP itu singkatannya ini ya. Jadi Bapak Ibu, jika ada produk yang perlindungannya menuju ke sana, jika butuh tindakan EECP itu bisa di cover ya, yang punya asuransi kondisi kritis ya. Jadi bukan harus kena angioplasti, kardiomiopati, serangan jantung baru diganti, enggak. Kena salah satu saja di antara itu ya, di antara yang di list itu salah satu saja itu bisa di cover. Di covernya itu apa? Dikasih langsung sejumlah dana, uang pertanggungan. Contoh, uang pertanggungan kondisi kritis contoh 1 miliar. Pada saat contoh perlu serangan jantung itu langsung dikasih 1 miliar. Nah, tapi angioplasti biasanya tidak langsung dikasih 100% ya. Untuk Indonesia rata-rata 10%. Plasti itu masih kondisi yang tidak terlalu bahaya ya, masih bisa ditanganin. Maksudnya kalau ditangani dengan baik dan kondisi tubuh kita fit, imunnya oke, ya itu bukan kondisi yang benar-benar mematikan, belum ya. Tapi juga harus perhatikan ya, susah kalau kita diuraikan lewat kata-kata. Pokoknya angioplasti itu biayanya tidak sebesar yang lain ya, seperti serangan jantung, transplantasi organ penting, ya dan sebagainya. Ya, jadi untuk perusahaan asuransi di Indonesia hanya mengcover 10% untuk angioplasti. Ya, ini contoh ya. Berikut lagi miokarditis, berikut lagi bypass jantung, CABG, contoh yang lain hipertensi pulmonal ya dan sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di polis Bapak Ibu ya, perlindungan kondisi kritis seperti apa yang Bapak Ibu miliki ya. Jadi apa itu asuransi kondisi kritis? Asuransi kondisi kritis itu adalah pada saat kita terdiagnosa salah satu dari contoh jantung ya, tadi jantung, mau angioplasti, kardiomiopati, serangan jantung, miokarditis, bypass jantung, transplantasi organ penting, pemasangan defibrilator jantung, salah satu aja kena itu langsung dikasih duit ya. Pokoknya ada diagnosa sesuai kriteria polis akan dikasih sejumlah dana sesuai dengan uang pertanggungan yang Bapak Ibu miliki. Lalu asuransi kondisi kritis lainnya seperti apa? Kita contoh serangan jantung yang tadi kita sebutkan ya, dari jantung saja itu banyak ya. Oke, contoh lain kanker, contoh lain lagi apa? Koma, contoh lain lagi apa? HIV karena transfusi darah. HIV selain transfusi darah tidak bisa di cover ya. Paru kronik, luka bakar, penyakit Parkinson, gagal ginjal, penyakit Alzheimer dan lain-lain ya. Jadi pada saat kita terdiagnosa salah satu kondisi kritis yang saya sebutkan ini dan lain-lain masih banyak, kena satu dan sesuai kriteria polis, maka akan dibayarkan sejumlah dana ya. Lalu untuk apa? Nah, kita akan bahas lagi ya. Kesimpulannya Bapak Ibu ya, kesimpulan. Asuransi kesehatan berkaitan dengan rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit ya. Contoh, kita habis biaya anggaplah 500 juta di rumah sakit, 500 juta. Asuransi kesehatan yang Bapak Ibu miliki sudah bayar semua penuh. Nah, tentu nggak perlu pusing lagi dong. Iya, benar. Nah, ini kondisinya kita contohnya diagnosanya contoh aja ya, maaf ya, stroke. Tentu pada saat penanganan rumah sakit sudah selesai, kondisi sudah stabil, dokter bilang boleh pulang beristirahat dan seseorang itu pulang. Setelah pulang, dia kan nggak bisa aktivitas normal. Kenapa? Karena baru dalam tahap penyembuhan stroke. Ya. Setelah itu dia nggak bisa bekerja. Pada saat nggak bisa bekerja, yang namanya biaya bulanan, biaya yang timbul setiap hari, biaya dapur, biaya pendidikan anak gimana? Jadi peran dari asuransi kondisi kritis itu seperti itu Bapak Ibu. Banyak ya, saya sebutkan satu persatu ya. Asuransi kondisi kritis bisa juga dijadikan biaya rumah sakit ya, biaya tambahan, ataupun Bapak Ibu yang masih belum punya biaya asuransi kesehatan. Bapak Ibu yang belum memiliki asuransi kesehatan lalu hanya memiliki asuransi kondisi kritis, itu bisa dijadikan sebagai biaya rumah sakit. Lalu Bapak Ibu bagi yang sudah memiliki asuransi kesehatan lalu memiliki lagi asuransi kondisi kritis,
itu sudah bisa dipakai yang lain, ya nggak usah biaya rumah sakit lagi. Kalau asuransi kesehatan yang Bapak Ibu miliki itu sudah bisa di cover penuh, ataupun istilahnya S-chart, ya. Berikut lagi biaya medis, ya biaya medis seperti obat-obat yang perlu kita konsumsi bulanan itu bisa dipakai uang pertanggungan dari asuransi kondisi kritis. Contoh, seseorang itu kena penyakit kritis Alzheimer, ya Alzheimer itu kalau kata orang itu pikun, ya lupa, dia sudah nggak tahu dia sendiri siapa, dia nggak bisa berpakaian sendiri lagi, ya karena sudah Alzheimer, ya. Lalu penyakit Alzheimer itu adalah salah satu penyakit sampai detik ini belum ada obat untuk penyembuhan, tidak ada. Jadi yang ada itu adalah obat kontrol dan obat supaya kondisinya tidak turunnya tidak terlalu menurun, ya kondisinya tidak memburuk, istilahnya begitu, ya. Jadi setiap hari kan perlu konsumsi obat Alzheimer, nah, kan nggak perlu rawat inap, nggak perlu operasi, tidak perlu rawat jalan, ya hanya konsumsi obat saja, obat bulanan. Dan obat bulanan itu tidak bisa di cover di asuransi kesehatan kalau tidak ada berkaitan dengan rawat inap ataupun rawat jalan. Sombong amat. Berikut lagi biaya akomodasi, ya contoh, seseorang itu sakit lalu ke rumah sakit nih. Nah, rumah sakit itu bilang kami nggak bisa tangani kondisi ini. Bapak Ibu perlu ke kota A untuk tanganin karena di sana lebih profesional, lebih lengkap, dokternya lebih senior. Contoh, ya. Oke, maka kita perlu naik pesawat terbang ke kota A. Nah, biaya pesawat, tiket pesawat tidak ditanggung di asuransi kesehatan, Bapak Ibu. Jadi asuransi kondisi kritis yang cair itu dananya bisa sebagai pengganti seperti itu, Bapak Ibu. Jadi bisa sebagai pengganti tiket pesawat, tiket taksi, tiket hotel. Loh kok hotel? Iya, karena orang yang jaga kita kalau di luar kota ataupun di luar negeri itu perlu nginap hotel, dan biaya hotel itu tidak di cover di asuransi kesehatan. Jadi asuransi kondisi kritis itu bisa dipakai untuk biaya akomodasi pada saat seseorang sudah benar-benar terkena kondisi kritis, dananya itu cair, bisa digunakan ke sana, ya. Itu kan biayanya nggak seberapa, belum tentu Bapak Ibu. Ada yang benar-benar satu contoh yang tragis, dia harus sering ke luar negeri, ya sebelum pandemi COVID ini saya punya klien, dia selalu 2 bulan ataupun 3 bulan sekali perlu kontrol ke luar negeri, ya. Dan kita tahu ke luar negeri itu biayanya tidak murah, ya apalagi tambah lagi akomodasi, lalu hotel dan sebagainya, ya. Jadi dengan asuransi kondisi kritis itu bukan kita berharap, ya, tapi benar-benar bisa membantu, ya. Berikut lagi untuk bayar utang. Nah, pada saat kondisi kita sehat, ya mungkin kita ada bisnis, dan pada saat kita bisnis kalau kurang modal kita mungkin ada pinjaman di bank, ya dan sebagainya. Dan pada saat amit-amit terkena kondisi kritis, kamu bilang apa? Tentu dia perlu istirahat dan bisnisnya sementara perlu dicuti, perlu stop dulu, ya, ataupun perlu minimalisir, ya pengurangan karyawan dan sebagainya. Tentunya pinjaman di bank yang berjalan perlu dilunasi juga. Nah, memakai biaya apa? Nah, biaya dari uang pertanggungan kondisi kritis ini, Bapak Ibu. Oke, ini contoh alternatif, ya. Berikut lagi untuk biaya hidup, ya, dimana kita tahu seseorang yang kena kondisi kritis seperti serangan jantung, stroke, koma, ya, biaya bulanan, biaya yang berjalan, tagihan yang berjalan, nggak bisa cuti, tetap masuk terus, tetap berjalan terus, ya, tetap datang tagih terus. Dari uang pertanggungan asuransi kondisi kritis bisa membantu, ya. Berikut lagi biaya pembantu, ya. Pada saat tubuh kita sudah tidak bisa sudah ketidakmampuan, timbul ketidakmampuan untuk beraktivitas normal, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa berjalan, perlu bantuan orang, ya, itu kita perlu yang namanya pakai suster ataupun pembantu. Dan di situ perlu gaji mereka perlu duit. Nah, duitnya dari mana? Ya dari bisa pakai uang pertanggungan yang sudah cair dari asuransi kondisi kritis itu.
Berikut lagi bisa sebagai biaya pendidikan anak ya. Ini ceritanya banyak yang menyedihkan. Ada beberapa contoh seseorang, saya nggak boleh sebut nama, dia kena kondisi kritis dan anaknya akhirnya tidak bisa sekolah di sekolah yang diinginkan ya. Kita tahu tidak semua sekolah kasih gratis ya, ada yang memang harus bayar ya, kecuali sekolah pemerintah di mana kalau kita meminta bantuan ya tentu bisa free. Tapi kalau karena kondisi kita sakit kritis dan menyebabkan pendidikan anak itu terganggu, tentu sangat menyedihkan ya. Kita tidak ingin seperti itu terjadi. Makanya asuransi kondisi kritis itu sangat terbantu ya. Uang yang cari itu sangat terbantu untuk kondisi-kondisi tersebut. Berikut lagi dan lain-lain ya. Jadi kondisi lain-lain itu seperti apa lagi ya, banyak ya Bapak Ibu. Jadi saya untuk mempersingkat materi kita antara apa itu asuransi kesehatan dan apa itu asuransi kondisi kritis seperti itu ya. Jadi ini hanya secara garis besar dan secara umum dan masih banyak lagi ya. Kalau saya cerita detail tentu waktu akan panjang. Jadi sampai di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada ide ataupun ada yang sudah berpengalaman mengenai asuransi kesehatan lebih lanjut ataupun asuransi kondisi kritis, Bapak Ibu silakan komentar di bawah ya. Berbagi itu indah Bapak Ibu ya. Jadi silakan komen, dan jika ada kekurangan ataupun yang saya salah presentasi ya, saya mohon maaf. Sekali lagi, asuransi kesehatan sama asuransi kondisi kritis itu penting ya. Kembali lagi ke Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang menurut Bapak Ibu lebih penting, asuransi kesehatan kah ataupun asuransi kondisi kritis ya? Boleh silakan komen di bawah dan saling berbagi. Terakhir saya mau pesan, yang saya jelasin ini Bapak Ibu belum tentu ada di polis Bapak Ibu ya. Jadi supaya Bapak Ibu jelas, Bapak Ibu tanyakan kembali ke agen tenaga pemasar ataupun konsultan asuransi yang Bapak Ibu miliki. Silakan hubungi mereka, tanyakan lebih jelas produk apa yang Bapak Ibu miliki ya. Tentu semakin canggih asuransi, fiturnya semakin lengkap, preminya semakin tinggi ya, itu sudah wajar ya. Saya kasih contoh aja ya. Ini kunci mobil contoh. Nah ini kunci mobil yang seperti ini, dan ada satu lagi kunci mobil yang seperti ini ya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Ini bukan pamer, ini contoh ya. Mobil kuncinya sekarang sudah ada banyak tipe dan banyak macam. Ini saya kasih contoh seperti ini, dua. Ada yang starternya pakai colok di start ya. Ada yang nggak usah, ada tombol, namanya remote keyless ya. Sama dengan polis asuransi yang Bapak Ibu miliki, fiturnya seperti apa ya, perlu tanyakan lebih jelas ya. Saya berharap dari video ini asuransi kesehatan dan asuransi kondisi kritis Bapak Ibu dapat memahami ya dengan baik ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum miliki, segera miliki ya. Karena waktu yang paling baik beli asuransi adalah pada saat kondisi kita sehat. Pada saat kondisi kita sudah tidak sehat, asuransi tidak mau terima lagi. Sampai di sini, terima kasih. Thank you, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.